I can't hear you! Alright, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Novita Sari, mahasiswa manajemen semester 4A di Universitas Islam Indragiri. Nah, pada video kali ini saya bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Nah, pada tugas kali ini diminta untuk mencari 5W 1H pada subbab yang telah diberikan sebelumnya. Kebetulan saya sendiri mendapat subbab ke-16 dengan judul Meningkatkan COVID-19 Pandemik untuk Mengembangkan Global Pemimpin. Sebelum kita masuk 5W 1H ke materi yang telah diberikan, sebaiknya kita tahu nih terlebih dahulu apa itu 5W 1H. 5W 1H itu terdiri dari yang pertama ada what, apa, lalu ada who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan yang terakhir hanya how, bagaimana. Pada 5W 1H ini terdapat langkah-langkah atau tekniknya nih. Yang pertama ada what. What ini dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Yaitu menunjukkan benda atau kalau kita mencari pada teks, apa yang diceritakan pada teks tersebut. Lalu who dalam bahasa Indonesia adalah siapa. Siapa bisa diibaratkan tokoh dalam cerita, pemerannya nih, siapa saja yang ada pada teks tersebut atau subjek. Lalu when ini diartikan kapan atau bisa disebut waktu kejadian perkara. Lalu ada where ini diartikan di mana, menunjukkan tempat kejadian atau lokasi. Di cerita tersebut, lokasinya di mana saja gitu. Lalu ada why ini diartikan mengapa, menunjukkan keterangan atau alasan-alasan terhadap teks tersebut. Lalu how ini diartikan bagaimana, menunjukkan suatu cara. Suatu caranya ini maksudnya proses-proses yang ada pada suatu teks atau cerita tersebut. Agar kita dapat lebih memahami apa itu 5W 1H, di sini saya akan memberikan contoh-contohnya. Nah, contoh dari 5W 1H ini, yang pertama ada what. Apa ini? Apa yang diceritakan pada teks ini? Lalu ada who. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, itu kan menunjukkan tokoh nih, tokoh yang ada pada cerita tersebut. Lalu when. Kapan Andi berobat ke dokter? Nah, kan kapan itu menunjukkan waktu. Lalu where, di mana Andi akan berlibur? Dia bertanya lokasi di mana dia akan berlibur. Lalu why, mengapa kamu tidak ke Jakarta? Tentu ini harus menjawab dari pertanyaan ini, sebuah alasan gitu. How, bagaimana mengerjakan tugas ini? Nah, ini kan harus ada cara nih, harus ada proses. Itulah contoh-contoh dari 5W 1H. Sebelum kita memulai membuat 5W 1H, tentunya kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 bagian. Ini, dan ini. Nah, setelah saya berikan contoh-contoh dari 5W 1H, mari kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai subbab ke-16. Yang pertama, what, apa. Pada materi ini membahas mengenai meningkatkan kepemimpinan global untuk mengembangkan pemimpin global dalam FIKA. Selain itu juga membahas program lab kepemimpinan yang ditawarkan oleh WU, UINA Universitas Ekonomi dan Bisnis. Lalu yang kedua ada who atau siapa. Teks tersebut menyebabkan sekolah bisnis pasca sarjana di WU UINA Universitas Ekonomi dan Bisnis di Australia. Disebutkan juga mahasiswa program MBA profesional atau PMBA. Lalu yang ketiga ada when, kapan. Awalnya lab kepemimpinan diluncurkan
dilaksanakan pada tahun 2018 dan ketika Maret 2020 pandemi COVID-19, banyak siswa yang tertarik untuk mengikuti lab kepemimpinan ini. Yang keempat, where, di mana. Teks tersebut menyebutkan Akademi Eksekutif WU berada di Australia. Disebutkan pula mahasiswa program PMBA berasal dari berbagai negara. Lalu, why? Mengapa? Teks ini membahas leadership, lab, dan bagaimana laboratorium tersebut diadaptasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Tantangan yang dimaksud yaitu proteksionisme nasional menjadi sah, lalu pengangguran meningkat ke rekor yang tinggi, dan hak-hak pribadi yang mendasar dibatasi semua atas nama perlindungan kesehatan. Lalu yang terakhir, how, bagaimana. Teks tersebut menjelaskan lab kepemimpinan sebagai bagian wajib dari program PMBA. Disebutkan bahwa laboratorium tersebut berfokus pada keterampilan kognitif, aspek afektif, dan perilaku untuk mengembangkan pemimpin yang berwawasan luas. Teks tersebut juga menjelaskan bagaimana lab diadaptasi ke format online selama pandemi COVID-19. Pengembangan kepemimpinan yang proaktif masih diperlukan bahkan di saat krisis. Laporan ini menekankan pentingnya refleksi bagi para pemimpin menguraikan kerangka kerja untuk memimpin di dunia. Vika. Materi tersebut membahas program kepemimpinan yang ditawarkan oleh WU Eksekutif Akademi dan bagaimana program tersebut diadaptasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Materi tersebut menyebutkan bahwa Leadership Lab dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan perilaku. Program ini mencangkup berbagai intervensi seperti diskusi kelompok dan latihan refleksi individu. Sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, program ini diadaptasi untuk mencangkup intervensi daring opsional terhadap kepemimpinan selama krisis. Para penulis menemukan bahwa pandemi ini menciptakan peluang alami bagi siswa untuk merefleksikan pengembangan kepemimpinan mereka, karena krisis ini berdampak pada semua aspek kehidupan mereka. Intervensi online mencangkup forum diskusi dengan pertanyaan refleksi terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membantu siswa merefleksikan pengalaman mereka dan bagaimana mereka dapat menerapkan pembelajaran mereka terhadap krisis ini. Para penulis percaya bahwa program ini berhasil membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka selama masa-masa sulit. Mereka mengamati bahwa para siswa terlibat dalam merefleksikan perilaku mereka sendiri dan bagaimana mereka merespon pandemi ini. Program ini juga memberikan siswa kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dari berbagai pengalaman. Secara keseluruhan, materi tersebut menunjukkan bahwa lab kepemimpinan adalah program yang efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Program ini diadaptasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dan penulis yakin bahwa program ini berhasil membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan untuk memimpin di saat krisis. Baik, sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.